Baik, teman-teman, kita mulai semuanya untuk perkuliahan malam hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Pak Lintang. Ya, ada bakso lewat depan rumah saya. Baik, kita mulai ya pertemuan malam hari ini. Ini sebetulnya minggu tenang, tapi kita akan manfaatkan untuk mencoba menyelesaikan 2 pertemuan yang belum kita selenggarakan karena kemarin ada libur ya, hari raya, dan sekali saya izin untuk ketiga kelas. Jadi OP2, OP3, dan OP7 sama-sama masih tertunda 2 pertemuan. Hari ini kita akan coba selesaikan 1 pertemuan, dan besok ya, hari Rabu, kita selesaikan pertemuan terakhir untuk semester hari ini. Semester kali ini ya, pertemuan semester kali ini, sebelum nanti ujian akhir semester akan diselenggarakan mulai pekan depan. Oke ya. Nah, kebetulan materi untuk object oriented programming secara umum sih setelah UTS dari dosen koordinator Pak Hedi, yang di-request adalah mengenai solid principle saja. Jadi sebenarnya cuman solid principle aja selesai, konsep dan implementasinya. Nah, tapi saya mencoba menambahkan supaya teman-teman tahu gambaran umumnya ya, gambaran besarnya, gambaran luasnya. Dalam sebuah project IT itu melibatkan banyak hal ya. Kita sudah belajar yang pertama dari setelah UTS itu kita perkenalkan dengan konsep clean code, karya Uncle Bob ya, di mana di situ secara general menerangkan panduan-panduan filosofis bagaimana teman-teman itu seharusnya ngoding dalam sebuah single script. Panduannya sangat dasar, mulai dari penamaan variabel, kemudian cara bikin function yang oke seperti apa, kemudian layout bahkan diatur juga di sana ya, horizontal, vertikalnya seperti apa, ukuran maksimalnya berapa baris, berapa karakter, kemudian termasuk juga dalam object oriented programming, bagaimana seharusnya bikin kelas, kemudian bagaimana kelas itu seharusnya small, layaknya function, dan punya responsibility yang satu saja untuk satu kelas, ya kan? Yang nantinya merujuk pada single responsibility principle dalam Solid. Setelah itu kita kenalan juga dengan Solid Principle ya. Ada 5 prinsip dalam design principle yang kemudian disatukan menjadi solid principle, single responsibility principle, open close principle, kemudian list of substitution principle, dependency inversion principle, dan juga yang kelima adalah yang kelima dependency inversion, yang keempat adalah interface segregation principle, solid ya. Di mana solid ini kemudian dimention juga oleh Uncle Bob di bukunya tahun 2017, cetakan terakhir ya, yaitu Clean Architecture, yang minggu lalu kebetulan kita bahas bersama dosen tamu kita ya, Pak Yunus Supriyadi Wijaya. Nah, untuk Clean Code dan Clean Architecture, bukunya teman-teman bisa cari online ya, bisa beli, better beli, atau di repositori GitLab mata kuliah OP ini juga saya sudah sertakan Clean Code dan Clean Architecture. Teman-teman bisa baca selengkapnya di sana, walaupun tentu makan waktu ya, karena isinya kan ratusan halaman. Kemudian dilanjutkan lagi. Nah, sebetulnya Clean Architecture itu akan saya jadikan gongnya ya, final session untuk apa namanya, memberitahu teman-teman bagaimana arsitektur dalam IT itu yang seharusnya dibuat menurut Uncle Bob dan pandangannya, yaitu clean code. Nah, tapi kemarin karena dari akademik menentukan jadwalnya sebelum Minggu Tenang, maka sudah dilaksanakan kemarin. Nah, jadi yang akan kita bahas di 2 pertemuan kali ini adalah sebetulnya sebelum teman-teman mengenal clean architecture ya. Ada baiknya teman-teman mengenal sebelum teman-teman mempelajari clean architecture. Nah, yang pertama adalah kita akan kenalan dengan design patterns. Ini yang hari ini kan kita coba pelajari bareng-bareng ya. Walaupun design pattern ini sangat luas, sangat banyak ya, termasuk design principle, itu juga sebetulnya ada banyak, bukan hanya solid, bukan hanya grasp ya. Grasp pun kita pelajari hanya sekedar mention aja di object oriented programming ya. Masih ada banyak design principle lainnya yang ada ya dalam dunia pemrograman, dalam berbagai paradigma pemrograman. Nah, kebetulan yang kita singgung secara detail hanya solid principle, di mana di dalam solid principle itu ada 5 desain principle yang satu sama lainnya saling menguatkan. Kemudian di clean architecture itu juga dimention ya tentang solid, SOLID oleh Uncle Bob.
secara urut. Teman-teman bisa buka di buku Clean Architecture yang kemarin sudah dibahas oleh dosen tamu kita ya, guest lecturer kita. Nah, kali ini saya akan juga membahas tentang design pattern, di mana design pattern ini adalah implementasi ya, implementasi teknis dalam object oriented programming. Bagaimana teman-teman seharusnya itu membuat objek dari kelas, menginstantiate objek, yang pertama. Yang kedua, bagaimana teman-teman membuat struktur kelas dalam sebuah project IT. Dan yang ketiga, bagaimana kelas itu punya perilaku, behavior-nya seperti apa. Nah, kurang lebih design pattern yang akan kita bahas itu menganut 3 hal yang tadi akan kita bahas tentang kelas dan objek dalam object oriented programming. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin saya akan presensi dulu kali ya. Nanti di akhir juga akan kita tampilkan lagi, karena ada 3 kelas, mungkin saya urutkan dari OOP2 dulu. Coba, harus klik gitu ya, oke. Terus, kita tunggu dulu, coba. Bentar ya, kita presensi dulu teman-teman. OOP2, yang kelas OOP2, boleh di-scan QR-nya. Ya, silahkan. Seperti biasa bagi yang berhalangan hadir, bisa izin. Jika memang ada kerjaan atau agenda keluarga, termasuk yang sakit juga silahkan izin sakit. Sertakan buktinya ya, surat dari dokter. Kemudian shout out mention di email ya, lintang@cakrawala.ac.id. Ya, silakan yang OOP2 untuk di-scan. Setelah ini nanti OOP3 dan kemudian OOP7 ya. Nanti di akhir kelas akan saya share lagi QR-nya ya. Oke, sudah? Oke, silakan yang OOP2 ya. Silakan. Oke, sudah? Ya, kalau sudah sekarang kita ke OP3. Oh, langsung logout ya. Coba kita ke OOP3. Baik, silakan yang teman-teman OOP3. Boleh di-scan QR code-nya. Nanti di akhir akan saya share lagi ya. Sebelum 20.30 berarti jadwalnya ya. Oke. OOP3, silahkan di-scan QR code-nya. Kalau tidak salah kemarin untuk UTS tuh ada syarat kehadiran ya, kalau nggak salah ya. Waktu UTS kemarin saya lihat ada syarat kehadiran, kemudian syarat administrasi juga pembayaran sepertinya ya. Itu ada yang nggak boleh sepertinya kalau tidak salah ya. Termasuk juga UAS juga sepertinya ada ya, syarat kehadiran berapa persen ya. Ya, yang izin manual boleh seperti biasa, email ya, email aja. Kalau di chat takutnya tenggelam, tidak saya record, karena kebetulan Zoom-nya saya yang utama ini pakai browser ya teman-teman. Pakai browser, jadi mungkin tidak mantau. Ya, OOP7 juga malam hari ini ya, Mas Asep. Sebentar lagi akan saya sajikan. Oke, ini OOP3 sudah ya. Kalau sudah, saya ke OOP7. OOP7. OOP7, ini dia. Ya, silakan OOP7 ya. Saya urutkan OOP2, OOP3, kemudian ini OOP7. Silahkan di scan QR-nya sebelum kita akan mulai materi malam hari ini, yang sebenarnya materi design pattern ini salah satu materi teknikal yang penting ya dalam object oriented programming. Nah, tapi mungkin nanti
karena yang kita bahas desain pattern-nya itu hanya satu pertemuan, jadi mungkin nanti ketika UAS hanya menyinggung dikit-dikit aja kali ya, dan hanya yang kita ulas saja, yang kita bahas saja yang dijadikan materi dalam ujian akhir semester. Karena desain pattern itu ada banyak, dan yang saya pakai ini adalah salah satunya dari sumber rujukan ya tentang desain pattern yang ada di berbagai pemrograman, terutama object oriented programming tentunya. Oke ya. Ya, baik. Kalau sudah semuanya, kita lanjutkan materi hari ini langsung saja tentang design patterns. Nah, design pattern ini mengacu pada yang akan kita bahas ini ya, materi-materinya mengacu pada salah satu buku judulnya Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software. Jadi memang khusus untuk software yang dirancang dengan pendekatan object-oriented paradigma, object-oriented programming. Nah, buku ini, Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software itu dibuat atau ditulis ya oleh 4 expert dalam IT, software design terutama, yaitu Erich Gemma, Richard Hallam, Ralph Johnson, dan John Flissides, di mana mereka berempat ini kerap dipanggil sebagai The Gang of Four atau GOF ya, Gang of Four. Jadi kalau biasanya teman-teman mungkin mention baca-baca artikel ya, design pattern biasanya design pattern by GOF atau Gang of Four. Nah, yang dimaksud oleh Gang of Four itu adalah 4 orang ini ya, Erich Gamma, Richard Hallam, Ralph Johnson, dan John Flissides. Nah, itu bukunya juga bisa teman-teman akses ya, bisa dicari atau dibeli juga. Saya juga sudah cantumkan di repository untuk sesi 12, termasuk contoh-contoh teknis bagaimana implementasi design pattern yang ada di C++. Nah, jadi semua design pattern yang ada, itu contoh simpelnya sudah saya sajikan di dalam repository GitLab seperti biasa ya, teman-teman bisa akses di sana sekarang. Nah, jadi nanti akan beberapa design pattern akan saya coba jelaskan dan contohkan aplikasinya ya secara teknis dalam C++. Nah, kita lanjutkan. Design pattern ini merupakan salah satu hal yang penting ya dalam merumuskan solusi atas suatu problem, terutama dalam object-oriented software, object-oriented programming. Ada banyak permasalahan dan dalam pemrograman tentunya ya, biasanya sih problem-problem yang ada yang akan diselesaikan oleh project IT, oleh sebuah software, aplikasi yang dirancang, itu untuk menyelesaikan problem-problem yang ada di real world. Nah, tapi selain kita sebagai developer ingin menyelesaikan permasalahan nyata yang ada di dunia, misalnya gimana caranya kita beli barang tapi nggak perlu ke tokonya, itu kan problem ya di dunia nyata, maka muncullah ada marketplace, ada e-commerce, dan lain-lain. Termasuk juga courier service ya, service untuk antar jemput, service untuk kirim paket, kirim barang, itu juga menjadi salah satu fitur yang membantu ataupun fitur yang berusaha menyelesaikan problem yang ada di real world. Nah, design pattern ini merupakan solusi-solusi yang biasanya sering kali dipakai untuk suatu problem, terutama dalam konteksnya desain software, software design ya, bagaimana teman-teman merancang sebuah software yang solusinya secara teknis bukan hanya menyelesaikan real world problem, tapi juga problem yang ada kita temui ketika mendevelop aplikasi. Nah, design pattern ini sebenarnya bukan algoritma, jadi bukan step by step yang harus kita ikuti, yang bisa kita copy paste lah ya. Tapi design pattern ini lebih kepada bagaimana teman-teman memandang suatu permasalahan, kemudian menyelesaikan dengan cara yang elegan. Jadi bukan hanya sekedar teman-teman menerapkan object-oriented programming, bikin kelas, kemudian bikin objek, tidak. Tapi bagaimana objek itu dibuat dengan cara yang elegan, bagaimana sebuah kelas itu punya struktur yang rapi, dan bagaimana antar kelas terutama ya, bukan hanya kelas doang, tapi hubungan antar kelasnya juga rapi, dan bagaimana behavior sebuah kelas itu seharusnya. Nah, dalam buku desain pattern ini dijelaskan ada sekitar kalau tidak salah 23 desain pattern, pola desain ya, yang biasa digunakan dalam industri ataupun dalam best practice sebuah object oriented software. Buku ini terbit tahun 94, jadi
apa yang tertulis di dalam desain pattern ini, dalam bukunya Gang of Four ini, merupakan kumpulan dari pola-pola desain object oriented software yang sudah ada di masa itu, di tahun 94. Nah, tapi nyatanya memang desain pattern yang ditulis oleh Gang of Four ini masih berlaku sampai sekarang, masih banyak diimplementasikan. Tidak semua desain pattern itu memang best practice. Ada juga pola desain yang justru malah membuat kode kita terlihat lebih complicable, lebih kompleks ya, lebih readability-nya lebih rendah, susah dibaca, tapi secara solusi memang memiliki desain yang bagus. Tapi ada juga yang solusinya bagus, tapi readability-nya tetap tinggi, penggunaan implementasinya oke ya, desainnya memang rapi, efektif, efisien, memenuhi prinsip-prinsip dalam desain yang ada, termasuk solid principle. Nah, teman-teman bisa baca di bukunya ya tentang desain pattern selengkapnya. Ada apa saja di sana, kemudian disebutkan ada bagaimana caranya, problem apa yang mengilhami terjadi atau munculnya sebuah desain pattern ya, dan solusinya seperti apa. Teman-teman bisa implementasikan juga dalam C++ ataupun dalam berbagai bahasa pemrograman. Nah, karena di mata kuliah kita pakai C++ ya, maka nanti solusi-solusi yang diimplementasikan dari desain pattern, suatu desain pattern spesifik akan saya contohkan juga dalam C++. Nah, tentunya dengan menerapkan desain pattern, teman-teman bisa memberikan solusi ya atas suatu permasalahan yang sudah ada dan biasanya diselesaikan dengan desain pattern tertentu. Ini juga bisa meningkatkan komunikasi antar developer, termasuk developer yang baru join ya, yang baru junior misalnya, yang mengenalkan ataupun yang belum mengenal dengan desain pattern akan lebih mudah berkomunikasi karena strukturnya lebih rapi dan ada nama-nama tertentu yang familiar di kalangan developer. Misalnya ada pattern namanya singleton, ada pattern namanya factory, ada builder, ada adapter, ada strategi, dan lain-lain. Nah, itu merupakan istilah-istilah dalam desain pattern yang sudah populer ya, sudah populer dan banyak digunakan oleh industri. Selain itu juga dengan menerapkan desain pattern, kode teman-teman ini lebih mudah di-maintain. Kenapa? Karena mengacu pada desain pattern yang polanya itu sudah populer. Jadi apapun bentuknya, bagaimanapun separation of concern yang dilakukan atau pemisahan kode dengan fungsi ataupun namanya ya, berdasarkan fungsi atau namanya, kegunaannya itu merupakan solusi yang mudah di-maintain. Selain itu juga kodenya kalau mudah di-maintain maka meningkatkan reusability, penggunaan kembali baik di dalam kode itu sendiri, di dalam project itu sendiri ataupun di luar repository project. Karena kodenya maintainable, reusability-nya tinggi, maka otomatis dia bisa mengurangi proses development, ya kan? Mengurangi waktu development sehingga deployment-nya cepat, deliverable-nya cepat. Kalau deliverable-nya cepat, maka organisasi akan tumbuh dengan lebih agile ya, lebih lincah karena development-nya cepat. Selain cepat juga tentunya tidak mengurangi kualitas dari fitur yang dibangun. Nah, kurang lebih ini adalah beberapa benefits ya yang dituliskan oleh Alexander Svet dalam Dive into Design Patterns di tahun 2018. Nah, ini juga Alexander Svet ini juga buat websitenya rangkuman ya, yang mungkin kalau teman-teman ingin melihat rangkuman dari desain pattern di tahun 94 tadi, buku dari Gang of Four itu bisa mengunjungi websitenya Alexander Svet di refactoring.guru. Nah, di situ disebutkan juga tuh semua contoh-contohnya ya, contoh-contoh tentang desain pattern. Hanya saja dia hanya mencantumkan 22 jenis desain pattern. Nah, masih kurang satu ya. Kalau teman-teman lihat di refactoring guru, kalau nggak salah cuma ada 22 pola. Nah, walaupun desain pattern ini penggunaannya luas ya, banyak digunakan di kalangan praktisi, industrial terutama, tapi memang masih ada beberapa hal yang bisa dikritisi. Nah, ada banyak sekali kritik tentang penggunaan desain pattern, sehingga
bisa dibilang potensi pengembangannya pun masih besar. Nah, teman-teman mungkin kalau nanti ingin meneliti tentang software design, ingin meneliti tentang arsitektur desain ya, itu mungkin bisa berkontribusi dalam pengembangan desain pattern. Nah, tapi memang desain pattern yang dipropose oleh Gang of Four yang merupakan rangkuman dari yang ada di tahun 94 itu, sebelum 94 tentunya ya, itu memang pola-pola desain yang kuat ya, bisa dibilang kuat. Nanti teman-teman akan lihat ya, beberapa pattern itu memang pattern yang oke untuk diimplementasikan, menarik untuk diimplementasikan dalam sebuah project, terutama software berbasis object oriented. Nah, tapi memang tidak semua bahasa pemrograman itu cocok dengan desain pattern. Ada beberapa pattern yang tidak kompatibel dengan istilah-istilah atau tidak capable dengan beberapa bahasa pemrograman. Tidak bisa diimplementasikan dengan beberapa bahasa pemrograman karena memang abstraksinya itu mungkin terlalu general barangkali ya. Padahal di dalam design pattern hal-hal teknis implementasi itu juga diatur di sana ya. Kemudian beberapa pola desain beberapa pola desain ya atau desain pattern itu justru tadi membuat kode kita semakin kompleks ya, malah susah bacanya dan tidak efisien. Ini juga ada beberapa pattern yang justru membuat kodenya itu complicated. Selain itu juga penggunaannya terkadang banyak yang menggunakan pola desain yang kurang tepat pada suatu problem. Nah, kalau ini sih permasalahan dari si penggunanya ya, bukan permasalahan dari si desain pattern-nya. Tapi memang beberapa developer mungkin memiliki interpretasi ya, bagaimana menggunakan suatu desain pattern. Bisa jadi karena ketidaktahuan atau memang iseng ingin coba-coba sehingga suatu pola desain itu diterapkan pada suatu problem yang kurang cocok. Nah, sehingga malah membuat tadi inefficient solution, solusi yang dibuat itu malah tidak efisien. Nah, padahal hadirnya desain pattern ini bukan untuk membuat kode teman-teman itu terlihat complicated, terlihat expert mungkin buat junior ya, buat mahasiswa mungkin wah kodenya kompleks sekali, padahal secara performa tidak menunjukkan performa yang bagus atau bahkan secara efisiensi resource itu bukan merupakan solusi yang efisien. Nah, jadi memang masih ada plus minusnya ya. Sama lah seperti teman-teman mempelajari desain principle ya. Tentu ada yang mengkritisi tentang suatu desain principle. Dan itu wajar-wajar saja, sah-sah saja ya dalam dunia IT. Teman-teman boleh berdebat seperti halnya yang minggu lalu disampaikan guest lecturer kita ya. Debat atau diskusi dalam development IT itu hal yang wajar ya, entah itu di sosial media ataupun langsung dalam tim development teman-teman. Tapi pastikan teman-teman ketika berdebat punya suatu argumen, pastikan teman-teman punya data dan fakta di baliknya. Ya kan? Kalau sama-sama pro kontra, ada kontra, tidak setuju dengan suatu hal dan dua-duanya punya data dan fakta yang memang kuat, ya berarti bisa jadi keduanya tidak ada yang salah. Ya kan? Nah, dalam desain pattern yang disajikan oleh Gang of Four di tahun 94, itu mereka mention secara umum ya, secara umum ada tiga tipe desain pattern yang disajikan oleh Gang of Four dalam bukunya Design Patterns. Yang pertama itu adalah creational patterns, yang kedua structural patterns, dan yang ketiga itu adalah behavioral patterns. Nah, creational patterns itu merupakan desain pattern yang fokusnya adalah bagaimana mekanisme pembentukan objek. Jadi selama ini kita kalau bikin objek itu kan kita bikin kelas, kemudian instantiate objek dari kelas tersebut, ya kan? Selesai. Tapi dengan memahami desain pattern, teman-teman nanti akan melihat ya, ternyata bikin objek itu yang bagus ataupun yang best practice-nya itu tidak sesimpel itu. Ada berbagai macam pola desain bagaimana kita meng-create atau meng-instantiate objek dari sebuah kelas.
Yang kedua adalah structural patterns, di mana structural patterns ini adalah fokusnya pada bagaimana teman-teman menyusun kelas, hubungan antar kelas, kemudian bagaimana teman-teman juga menyusun objek dan kelas dalam suatu struktur repository project IT dalam suatu software ya, dalam suatu software code base aplikasi itu strukturnya yang rapi seperti apa itu diatur juga dalam design pattern. Ada beberapa pola yang membuat kode teman-teman, terutama dalam menyusun kelas dan objeknya itu lebih rapi. Nanti akan kita kenalkan ya. Dan yang ketiga adalah behavioral patterns. Nah, kalau behavioral patterns ini fokusnya adalah bukan pada bagaimana instantiate objek dari kelas, bukan juga bagaimana struktur hubungan antar kelas dan objek, tapi fokusnya pada bagaimana perilaku dari sebuah kelas, bagaimana responsibility dari kelas dan objek. Nah, itu yang difokuskan ya pada behavioral patterns. Nah, dari ketiga tipe design patterns ini, yang paling mudah mungkin untuk teman-teman pelajari, itu mungkin adalah yang creational patterns. Karena creational patterns ini sangat teknis membahas bagaimana cara bikin objek dari sebuah kelas. Bagaimana teman-teman menyusun ya sebuah objek itu dari kelas, bagaimana menyusun kelasnya, bagaimana objek itu terbentuk. Nah, itu mungkin yang paling gampang karena creational patterns ini bisa dibilang paling banyak implementasinya. Kalau teman bicara struktur pattern, ini sangat lebar ya, cukup lebar dibandingkan creational patterns. Structural patterns ini membahas hubungan antar kelas dan juga objek serta strukturnya dalam code base ya, dalam sebuah repository. Sementara behavioral pattern ini membahas perilaku. Nah, ini lebih luas lagi dibanding structural dan lebih lebar lagi range-nya dibanding creational pattern. Sehingga kalau teman-teman lihat ada design pattern apa saja dalam creational pattern, structural patterns, dan behavioral patterns, maka behavioral patterns ini punya patterns yang paling banyak, pola yang paling banyak. Disusul structural dan yang paling sedikit adalah creational. Kenapa? Ya tadi, karena creational ini fokusnya pada mekanisme pembentukan objek. Dan pembentukan objek itu sebenarnya sederhana aja, ya kan? Kita tinggal instantiate sebuah objek dari kelas, selesai sebenarnya. Tapi creational patterns akan membahas pola itu lebih dalam, lebih rapi, dan lebih terstruktur. Nanti akan teman-teman lihat. Kalau structural patterns itu lebih kepada bagaimana struktur ya dalam sebuah code base. Nah, maka lebih banyak variasinya dibandingkan creational patterns, make sense ya. Dan behavioral, apalagi ini, behavioral ini tentu dipengaruhi oleh prinsip-prinsip desain yang ada ataupun yang coba diimplementasikan oleh author dari desain pattern-nya. Maka behavioral patterns ini punya pola desain yang paling banyak. Nah, kalau kita lihat creational design patterns, menurut buku design patterns dari Gang of Four di tahun 94, itu ada beberapa pola ya. Yang pertama factory method, abstract factory, builder, prototype, dan singleton. Ini adalah beberapa design pattern yang fokusnya adalah bagaimana teman-teman bisa membuat objek, menginstansiate objek dari sebuah kelas. Nah, mekanismenya ada beragam dan ini cukup menarik ya. Hanya ada 5 pattern ya, hanya ada 5 pattern. Pattern yang keempat, prototype. Prototype ini adalah apa yang kita bahas di object oriented programming berbasis prototype. Object oriented programming kan ada 2 ya, pernah kita bahas dulu ya. Class based programming dan ada juga class based object oriented programming dan ada juga prototype based object oriented programming. Nah, prototype yang dibahas di poin keempat itu mirip ya dengan prototype yang ada di prototype based object oriented programming. Nah, sehingga sebenarnya sudah pernah kita bahas ya. Dan cocoknya implementasinya adalah bahasa pemrograman yang kompatibel ya dengan paradigma object oriented programming tapi berbasis prototype. Nah, mungkin nanti akan saya contohkan factory method dan singleton ya, karena ini merupakan 2 desain pattern yang bisa dibilang populer ya, bisa dibilang populer dan penggunaannya pun spesifik ya, spesifik. Yang selanjutnya adalah structural design pattern,
Di sini teman-teman bisa lihat ada 7 ya, ada 7 desain pattern yang fokusnya adalah bagaimana teman-teman menyusun objek dan kelas dengan struktur yang rapi ya, yang terstruktur dalam sebuah code base. Nah, tapi walaupun rapi bukan berarti kaku ya, walaupun rapi bukan berarti rigid, tapi dia tetap fleksibel, maintainable, dan tentu saja efisien sebagai solusi dalam suatu permasalahan IT. Desain pattern yang ada dalam structural design pattern ini diantaranya ada adapter, ada bridge, composite, decorator, facet, flyweight, dan proxy. Nah, ini adalah beberapa desain pattern yang ada dalam tipe structural design patterns ya. Nanti akan kita coba praktekkan ya, beberapa, mungkin minimal 1 kali ya, karena waktu kita cukup singkat. Dan yang terakhir adalah yang paling banyak ya, behavioral design patterns. Kenapa banyak ya? Karena tadi yang dibahas adalah bagaimana perilaku dari sebuah kelas ya, bagaimana perilaku sebuah kelas dan objek, bagaimana responsibility yang dimiliki oleh kelas dan objek, sehingga ada banyak ide yang bisa dimainkan ya dalam tanda kutip di sana. Nah, maka teman-teman bisa lihat di sini ada chain of responsibility, comment, iterator, interpreter, mediator, memento, observer, state, strategy, template, method, dan visitor. Nah, ini adalah beberapa design pattern yang ada dalam buku Design Patterns by Gang of Four. Total ada sekitar 23 ya, kalau teman-teman lihat ya. Creational Design Pattern ada 5 design pattern, Structural Design Patterns ada 7 ya, ada 7 design patterns, dan behavioral design patterns ini ada sekitar 10 ya. 11 ya, sorry. Ada 11 design pattern. Dan sehingga totalnya ada 23 pattern. Nah, kurang lebih itu singkatnya ya. Jadi design pattern itu adalah bagaimana solusi-solusi yang bisa teman-teman terapkan dalam object oriented programming terkait dengan yang pertama bagaimana menginstantiate objek dari sebuah kelas, bagaimana menata ya atau menyusun objek dan kelas dalam sebuah code base, dan yang ketiga bagaimana teman-teman mendeskripsikan perilaku atau step by step algoritma yang ada dalam kelas ataupun objek ya, termasuk responsibility-nya. Nah, kurang lebih itu yang dibahas dalam design pattern. Nah, kali ini saya akan coba praktekkan ya beberapa, saya akan coba terangkan beberapa, tentu tidak semuanya ya karena ini sangat banyak, sementara waktu kita hanya 1 sesi ini untuk membahas design pattern. Saya akan coba mulai dari creational design pattern yang pertama yaitu factory method. Nah, yang pertama adalah factory method. Ingat, factory method ini termasuk creational design pattern. Jadi fokusnya adalah bagaimana menginstantiate objek dari sebuah kelas. Intinya seperti itu ya. Nah, factory method itu apa? Factory method itu adalah creational design pattern di mana di dalam factory method ini memanfaatkan interface untuk bikin objek. Nah, interface untuk bikin objek. Masih ingat nggak? Interface itu apa? Interface. Kalau dalam C++, interface itu ya... Abstraksi, Pak. Iya, betul. Abstraksi. Interface itu adalah abstrak class ya. Secara tidak langsung adalah abstrak class. Kalau di dalam C++, di mana dia punya virtual. Virtualnya ini bisa berupa method atau member function. Tidak ada implementasinya. Bisa nggak kita create objek dari interface? Bisa nggak, teman-teman? Instantiate objek dari interface. Bisa nggak? Harusnya bisa, Pak. Bisa. Masa bisa? Kita coba ya. Kita coba. Kita coba langsung nih. Nah, saya coba ini di mana nih? OP2 ya. Berarti saya masuk, tunggu sebentar ya. Ke OOP2. Oke, Kan saya akan biasanya buat gini, kalau kita ngodingan implement apa gitu kan Pak, biar kita nggak nambahin metode di core-nya gitu Pak. Kan yang kan kalau solid itu kan open for extend, close for modification gitu kan Pak. Iya, betul. Iya. Tapi instead objek dari menginstantiate objek dari interface atau abstrak bisa nggak? Menginitiate
objek dari Iya, abstrak create, enggak, Pak? ya. Nggak Kalau bisa, kalau mau ya kan ya? Ya, ya, ya betul, nggak bisa ya. Jadi nggak usah saya buktikan lagi ya, karena sudah pernah dibuktikan kalau nggak salah ya. Mana ya? Sepertinya ini di pertemuan ketiga ya. Nah, ini dia. Abstract class adalah kelas yang tidak bisa kita instantiate directly. Artinya kita tidak bisa bikin objek langsung dari abstract class. Oke ya, ini kayaknya udah pernah kita buktikan. Nah, jadi saya buktikan. Jadi bikin objek dari interface itu tidak memungkinkan. Tapi lihat definisinya. Factory method itu adalah creational design pattern yang kita perlu menyediakan, di mana kita menyediakan interface itu untuk bikin objek. Nah, ini menarik. Oke ya. Interface ini untuk create objek dalam suatu superclass. Nah, tapi subclassnya itu nanti akan mengalter tipe dari objek yang di-create. Nah, maksudnya gimana? Inti dari factory method ini adalah teman-teman ketika mau bikin objek itu tidak langsung dari kelas yang bersangkutan, tapi teman-teman perlu bikin pabriknya dulu. Jadi teman-teman punya kelas produknya ya, kelas produk, di mana produk itu nanti akan teman-teman instantiate objek dari sana. Tapi ketika instantiate objek tidak langsung dari produk, tapi dari pabriknya atau creator-nya ya. Nah, maka dalam factory method ini dikenal beberapa elemen ya. Yang pertama ada 4 elemen dalam factory method. Yang pertama itu adalah abstract product. Yang kedua concrete product, di mana concrete product ini mengimplementasikan abstract interface dari produk atau abstract atau interface dari produk. Kemudian ada juga creator berupa interface atau abstract class dan ada concrete creator. Di mana concrete creator ini nanti dia akan mengimplement dari interface atau abstract class creator dan return-nya atau hasilnya itu adalah dia akan membuat concrete product. Nah, kalau mungkin secara penjelasan agak membingungkan, kita bisa lihat skema ya. Skema hubungan antar kelas ya dalam factory method. Nah, jadi ceritanya begini. Ketika teman-teman punya produk, nih ya, di sini ya, ada produk. Oops, sorry. Sebentar. Saya cek kamera dulu, teman-teman. Oke. Bentar ya. Ya, oke. Saya kembali ke slide ya, sebentar. Nah, jadi ketika teman-teman punya, bayangkan ya, teman-teman punya kelas produk. Nah, kelas produk ini dia berupa interface, maka kita tidak bisa langsung create objek dari sana. Nah, kelas produk interface ini perlu implementasi. Implementasinya adalah kelas concrete produk A dan misalnya ya, concrete produk B nanti bisa ditambahkan concrete produk C, D, E, F, G, dan lain-lain. Di mana dari concrete produk ini, teman-teman bisa membuat objek yang sesungguhnya. Nah, tapi dalam factory method, kita tidak, ketika mau bikin objek dari produk, teman-teman tidak boleh langsung dari concrete produk. Caranya gimana? Harus lewat factory atau creator atau pabriknya. Nah, jadi kita buat pabrik, di mana pabrik creator ini nanti mengimplementasikan interface produk. Di dalam creator itu nanti ada method. Ada method di mana metodenya itu return-nya adalah berupa produk, berupa objek dari produk. That's why disebut factory method. Artinya method dari factory atau method dari creator. Nah, creator ini berupa abstrak, teman-teman. Berupa abstrak, implementasinya ada di concrete creator, di mana dia mengimplement factory methodnya yang nanti akan mereturn objek dari produk. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke ya, jadi misal teman-teman bayangkan, saya punya produk, katakanlah burger ya, burger. Nah, jadi kelas burger. Kelas burger ini yang ada di atas ini merupakan interface.
Jadi kita tidak bisa langsung bikin burger dari kelas burger. Nah, tapi saya punya implementasi. Misalnya implementasinya di bawah ini. Ada inherit ke sana ya, concrete burgernya. Ada beef burger, ada cheese burger, ada chicken burger misalnya, dan seterusnya. Nah, ketika saya mau membuat chicken burger dengan factory method, saya tidak boleh langsung instantiate objek dari kelas cheeseburger atau chicken burger atau beef burger. Tapi saya perlu kelas kreatornya dulu. Saya perlu kelas kitchen lah, katakanlah dapur ya, atau pabrik lah, pabrik burger. Di mana pabrik burger ini punya metodenya itu adalah bikin burger misalnya, metode bikin burger. Return-nya adalah berupa burger, kelas burger ya, objek burger. Nah, karena kreator atau pabrik burger ini interface, maka saya perlu implementasi. Implementasi dari pabrik burger adalah misalnya pabrik beef burger, pabrik cheese burger, pabrik apalagi chicken burger misalnya. Sehingga ketika saya deklarasikan pabrik cheeseburger, di dalam pabrik cheeseburger ini dia punya metodenya itu nanti akan mengimplement tadi metode bikin burger dari pabrik burger. Sehingga nanti metode bikin burger dari pabrik beef burger itu adalah berupa objek beef burger. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin agak sedikit ribet ya, mungkin agak sedikit ribet. Tapi dari sini kodenya lebih terstruktur. Dan teman-teman bisa fokus pada ketika mau bikin objek, itu teman-teman tidak perlu fokus pada konkret produk kelasnya. Saya mau bikin beef burger, saya harus cari kelas beef burgernya. Tidak perlu, tapi cukup mention aja pabrik burgernya itu. Misalnya, saya mau bikin beef burger, maka saya perlu mention pabrik beef burger. Selesai. Ketika saya mau bikin cheeseburger, saya nggak perlu cari kelas konkret cheeseburger, tapi kita perlu pabrik cheeseburger. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, implementasinya gimana? Mungkin saya akan langsung lanjutkan dalam kode sepertinya ya. Coba saya ke sini. Tadi saya di OOP2 ya. OOP2. Oke, misalnya saya buat sebuah file x.cpp. Oke, saya copy dulu. Saya perbesar ya. Saya hapus. Nah, misal, ini saya akan coba contohkan factory method ya, factory method. Nah, misal nih saya punya sebuah kelas burger tadi ya, kelas burger. Nah, di mana kelas burger ini dia adalah berupa abstrak kelas. Maka misalnya saya punya public, kemudian kita deklarasikan virtual, kemudian misalnya cuman string aja ya, cuman string get name. Nah, ambil nama burgernya apa misalnya. Nah, const sama dengan misalnya 0. Nah, misal seperti ini. Atau ini ya virtual method ya, benar ya, virtual method. Kelas burger dia punya, ini adalah interface atau abstrak dari produk. Nah, ini elemen pertama dari abstrak factory method. Saya punya kelas burger, kemudian kelas burger ini punya sebuah virtual method. Nah, berarti bisa juga disebut sebagai interface, ya kan? Kenapa disebut interface? Karena dia tepat punya satu virtual method. Nah, kalau misalnya kurang titik koma ya. Kalau misalnya kita mau bikin objek dari burger, bisa nggak? Coba kita burger X begini. Nah, error. Kenapa error? Itu dia. Karena abstrak class. Kita nggak boleh instantiate objek dari abstrak class. Nah, ini membuktikan statement yang tadi ya, teman-teman ya. Yang tadi barusan tuh, yang saya buktikan dengan slide di pertemuan kita ketiga barangkali ya. Nah, begitu. Nah, terus gimana dong? Dengan factory method, karena ini membuktikan yang tadi ya, tidak bisa instantiate objek langsung dari abstrak class. Nah,
Berarti kita perlu implementasinya atau konkret kelasnya. Katakanlah beef burger atau cheeseburger. Cheeseburger. Di mana cheeseburger ini dia punya public method. Dia akan mengoverride method getName dari si abstrak. Dia akan mengoverride method getName dari si abstrak kelasnya burger. Berarti kita bisa declare misalnya string function ya, getName getName gini, kemudian dia override. Nah, kita bisa tambahkan const override ya, optional ya kalau di C++ ya, ini kan optional. Cheeseburger di mana dia inherit terhadap burger, ya kan, burger. Cheeseburger, access specifier inherit better public, ya kan. Kemudian return-nya, nah return-nya misalnya saya cuman mau bilang gini aja, ini cheeseburger. Nah, ini adalah implementasi ya, atau konkret ya, konkret implementasi dari burger. Nah, teman-teman bisa bikin kelas lainnya ya, bisa bikin kelas lainnya yang mengimplement ya, berupa konkret produknya ya, konkret produk atau konkret produk ya. Nah, teman-teman bisa bikin beef burger, bisa bikin yang lain-lain. Nah, kalau menggunakan factory method, teman-teman ketika bikin cheeseburger, bukan langsung bikin seperti ini, cheeseburger. Katakanlah saya mau bikin X. Nah, seperti ini. Kemudian saya cout x.getName, kemudian end line. Nah, bukan seperti ini cara bikin cheeseburger kalau menurut factory method. Coba saya running dulu ya teman-teman ya. Runningnya lama nggak nih? Coba saya cek dulu ya. Berarti gcc apa nih namanya, x.cpp, kemudian kita lihat dulu defaultnya jadi apa nih. Oh, error OOP2, betul ya. Tunggu, ada yang salah nggak? Sebentar, ada yang salah nggak teman-teman? String, betul ya, public const override dari si getName, ya kan? Coba dihapus Ada yang aja salah? Pak, const override-nya Pak. Const override-nya dihapus, tunggu. Const override-nya dihapus, coba. Kayaknya sih di situ Pak. Di sini ya, ya coba dulu. Kita Iya. coba. Kita coba. Benar nggak? Oh, masih salah. GetName. Oh, tunggu, getName-nya. Oh, coba kalau saya ubah virtual const. Bener ya? Bener nggak ini penulisan virtual string? Betul ya? Benar. Virtual string getName const equal 0. Betul, betul. Betul. Kelas cheeseburger inherit public Oh, burger. ini Pak, itu yang indentasinya bukan nggak sih Kak, yang di int main itu. int main. Kan Tunggu, ada ini kenapa nih? cheeseburger X gitu. Cheeseburger egg. Kenapa? Errornya apa di sekitaran situ ya? Errornya ini bener ya? Ini cheeseburgernya kenapa jadi error dia? Tunggu. Dia harusnya override juga ya. udah benar. Override dia. Override. Nah, sekarang bener nih cheeseburger ya. Coba deh. Error lagi.
Coba sebentar, kita cek teman-teman ya. Operator slash salah katanya. Operator kurang dari, sorry. See out, betul ya? Ada yang tahu teman-teman? Di mana nih errornya? Coba saya pakai ini ya. Saya pakai online C++ deh, coba. Online compiler C++. Nah, coba. Saya paste di sini. Oke, kita coba run. Coba Pak balik ke codingan tadi Pak. Kayaknya ada yang kurang deh Pak. Ini bener nih kalau di sini. Ini Itu keluar Pak nih. ada include yang kurang kayaknya tadi. Mana tuh? Include IOStream, include string Pak. Coba di atasnya using namespace as std itu Pak. Oh, di sini. Oh, Iya, coba. include string gitu Pak. String. Oke, coba. Coba ya. Seharusnya sih string udah bareng sama si STD sih. Nah, kan masih error ya. Kayaknya sih something ya. Tapi ini di online compiler running ya. Di sini running. Jalan. Iya. Ya apa ya Ini Pak? Masa cheeseburger. minta update itu Pak? Di tempat teman-teman jalan nggak ini kode kayak gini? Harusnya jalan ya. Harusnya jalan ya. Oh, Saya jalanin sorry. online sih jalan Pak. Mungkin saya nggak, jangan pakai G+, pakai GCC tapi G++. Nah, coba compilernya ya, saya Oh. pakai. Nah, ini baru jalan. Sorry teman-teman. Nah, baru bisa. Compilernya yang salah ya. Bukan, saya yang salah karena salah milih compiler. Ya. Oke, running ya. Ini cheeseburger. Nah, menurut factory method, saya lanjutkan ya. Bukan begini cara bikin objek menurut factory method ya. Factory method design. Nah, tapi gimana? Tadi menurut alur yang tadi sudah kita bahas. Nah, yang tadi yang ada di slide ya. Nah, ini dia. Begini. Kita ikuti patternnya. Jadi ketika mau bikin cheeseburger, kita harus punya yang pertama abstract burger, kemudian concrete burgernya, misalnya cheeseburger, beef burger, chicken burger, kemudian kita buat juga kreatornya atau pabriknya ya, factory-nya. Di mana di pabriknya itu nanti punya metodenya itu nanti return-nya adalah berupa objek dari concrete burger. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke ya, berarti next-nya adalah saya perlu bikin kreatornya dulu, baru kemudian concrete kreator. Nah, saya akan lanjut. Nah, berarti ini abstraknya, coba saya kasih abstrak produknya ya, yaitu burger. Nah, saya taruh di sini. Kemudian ini abstrak concrete produknya ya, concrete atau implementation product. Nah, next-nya berarti saya perlu bikin kreator atau pabrik gitu aja ya, factory lah. Nah, abstrak factory atau kreator. Dan saya perlu concrete factory, pabrik atau kreator yang nanti punya metode untuk mengenerate objek dari suatu produk. Nah, begitu. Berarti saya akan langsung bikin pabriknya ya. Nah, berarti yang pertama saya bikin dulu abstrak pabrik burger. Nah, katakanlah kelas. Di sini saya bikin kelas pabrik burger. Kelas pabrik burger. Di mana kelas pabrik burger ini, kalau di skemanya ini, di skema factory method ya, di kelas kreator, teman-teman bisa lihat ya, di kelas kreator atau pabrik burger ya, pabrik burger, itu dia punya hubungan. Masih ingat nggak hubungannya apa ini teman-teman? Titik garisnya patah-patah dengan panahnya itu panah biasa. Masih ingat nggak? Ini apa?
Anyone? Ada yang ingat? Boleh buka catatan? Udah lupa? Apa hubungannya? UML class diagram, masih ingat nggak? Itu namanya adalah apa namanya? Udah lupa? Tidak ada satupun yang ingat? Dari kreator ke produk itu hubungannya apa? Kalau ada relasi yang digambarkan garis patah-patah dengan panah biasa. Apa teman-teman? Gak ada? Aggregation bukan ya, Pak? Aggregation? Bukan. Aggregation itu apa? Kepemilikan kan ya? Kepemilikan itu ditandai dengan diamond, ya kan? Diamond. Aggregation, composition itu diamond, kepemilikan. Dependensi bukan, Pak? Nah, itu dia. Apa tadi? Dependensi, Pak. Dependensi atau implementasi. Nah, itu artinya kreator ini mengimplementasikan produk tapi tidak memiliki ya. Artinya kalau tidak memiliki itu ya dia produk ini bukan bagian dari kreator, bukan bagian dari kreator. Kreator tanpa produk masih oke. Produk di dalam kreator bisa juga. Nah, itulah yang disebut dependensi, implementasi ya, implementasi. Nah, gimana caranya? Berarti di dalam kelas pabrik burger ini nanti saya akan tambahkan pointer di dalamnya ya. Kan saya tambahkan pointer di dalamnya yang merujuk pada si kelas burger. Kenapa pakai pointer? Karena ketika sebuah kelas itu tidak punya implementasinya berupa null pointer, dia tidak error. Jadi si pabrik burger ini di dalamnya nanti ada burger, tapi kalaupun nggak ada, maka nggak error. Nah, itulah yang disebut sebagai dependensi atau implementasi ya, implementasi. Nah, maka saya bikin nih di sini kelas pabrik burger. Isinya apa? Ya, karena dia abstrak berarti misalnya saya pakai access specifier public ya. Biasa dulu, kemudian virtual, terus nah, factory method itu artinya di dalam factory atau di dalam kreator itu nanti ada metode yang mana metodenya itu returnnya itu adalah berupa kelas dari produk, yaitu burger. Jadi return dari pabrik burger itu adalah burger, ya kan? Make sense ya? Pabrik burger menghasilkan burger, ya kan? Nah, maka saya bisa tulis seperti ini. Virtual burger dan saya akan set dia sebagai pointer. Saya set dia sebagai pointer. Kenapa pointer? Ketika nanti pabrik itu tidak menghasilkan burger, dia tidak error. Nah, kurang lebih begitu secara teknis ya. Mungkin karena pabriknya tutup atau libur, maka dia tidak menghasilkan burger. Atau misalnya masuk tapi bahan-bahannya tidak ada, jadi dia tidak bisa berproduksi. Kemudian saya punya metode, bikin burger. Bikin burger. Di mana bikin burger ini adalah metode yang nanti menghasilkan burger. Nah, jadi bikin burger itu nanti return-nya adalah burger. Return-nya adalah burger. Lebih tepatnya nanti adalah objek dari burger. Karena burger itu abstrak, maka objek hasil return-nya itu nanti objek dari cheeseburger. Yang ini juga merupakan implementasi dari salah satu design principle dalam Solid, teman-teman. Masih ingat nggak? Liskov substitution. Jadi objeknya itu nanti bisa menggantikan si burger yang ada di dalam bikin burger. Objek dari subkelasnya ya, objek dari cheeseburger itu nanti bisa menjadi return dari bikin burger. Nah, kurang lebih begitu. Nanti kita buktikan ya. Bikin burger, kemudian karena dia interface ya, saya kasih aja const equal 0. Nah, selesai pabriknya sudah jadi, tapi dia belum bisa bikin burger. Kenapa? Karena belum clear nih. Belum ada implementasinya. Nah, maka kita perlu konkret pabriknya, pabrik konkretnya. Nah, misalnya saya bikin kelas pabrik dari siapa tuh? Cheeseburger.
Nah, saya bikin pabrik cheeseburger, di mana pabrik cheeseburger ini menginherit karena dia adalah konkret pabrik dari pabrik burger, concrete factory dari pabrik burger. Maka kita kasih akses specifier-nya public dari pabrik burger. Nah, seperti ini. Nice. Kemudian kita punya public, dia meng-override ya, lagi-lagi meng-override metode bikin burgernya. Berarti return-nya kita tulis dulu ya, burger as a pointer. Pointer teman-teman paham ya, dalam bahasa pemrograman pointer itu merujuk pada sebuah variabel. Biasanya kalau kita declare sebuah mungkin nanti saya jelaskan terpisah ya, tapi saya selesaikan dulu ini ya. Saya selesaikan dulu konkret dari kreator factory methodnya. Saya punya burger, di mana burger ini nanti return dari bikin burger. Nah, begini. Kemudian kita override ya, saya kasih override, optional ini ya kalau di C++. Kemudian return-nya, nah ini dia yang menyalip. Return-nya adalah kelas dari cheeseburger. Nah, return-nya adalah objek dari cheeseburger. Nah, berarti saya bisa pakai new cheeseburger. Nah, jadi saya punya pabrik burger ini abstrak, dia punya metode bikin burger, di mana bikin burger ini nanti return-nya adalah objek dari burger. That's why design pattern ini disebut sebagai factory method. Jadi ketika bikin objek, itu harus lewat metode yang ada dalam factory. Jadi harus lewat pabriknya. Di dalam pabriknya itu nanti ada metode yang dia bikin objeknya. Nah, jadi bukan langsung seperti ini tadi ya, bikin cheeseburger, langsung panggil kelas cheeseburger, kemudian buat objeknya, selesai. Bukan begini cara bikin objek menurut factory method. Nah, tapi kita bikin dulu pabriknya. Nah, kemudian pabrik burger ini diimplementasikan dalam konkret factory-nya, yaitu pabrik cheeseburger misalnya. Di mana pabrik cheeseburger ini tentu karena dia implementasi dari pabrik burger, menginherit pabrik burger. Di dalam pabrik cheeseburger, dia meng-override metode bikin burger dari pabrik burger. Return-nya adalah new cheeseburger. Artinya kita create objek baru ya, instantiate objek baru dari cheeseburger. Nah, udah gitu doang. Nah, sebelum saya lanjut ya, kita lihat efeknya ya. Tapi mungkin saya jelaskan dulu sedikit tentang pointer barangkali teman-teman ada yang belum ngeh tentang apa itu pointer. Mungkin akan saya jelaskan di sepertinya dulu di pertemuan ke-2,5 sudah ada ya. Nah, ini pertemuan 2,5 itu pertemuan tambahan ya teman-teman ya, tentang C++ basic. Kalau tidak salah ada pointer di sini. Nah, ini dia pointer ya. Nah, biasanya ketika teman-teman bikin variabel, itu kan teman-teman store value ya. Misalnya integer x sama dengan 20, maka value dari x itu adalah 20. Dengan menggunakan pointer, teman-teman bisa menyimpan alamat memori dari variabel yang teman-teman simpan. Jadi bukan hanya sekedar menyimpan value-nya, bukan hanya fokus pada value-nya, tapi alamat di mana alamat memori itu berada ya dalam device teman-teman ya. Nah, untuk membuat pointer, variabel pointer, itu teman-teman bisa menggunakan tanda bintang ya, operator bintang. Contohnya, nah sebagai reference. Nah, contohnya seperti ini. Ini dia. Misalnya saya punya sebuah variabel string, katakanlah food ya. String food, value-nya adalah pizza. String ya. Kemudian saya buat variabel baru berupa pointer. Cara bikinnya seperti ini. Tipe datanya dulu string bintang, artinya saya mau bikin variabel berupa pointer yang value-nya itu adalah berupa string. Nah, maka string bintang PTR, katakanlah nama variabelnya PTR ya. PTR ini akan menyimpan alamat di mana variabel food itu berada. Nah, yang disimpan tuh alamatnya, memory address-nya. Tapi dari memory address itu nanti kita juga bisa dapat value-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ketika teman-teman print food, keluarnya maka pizza. Ketika teman-teman print dan food ya,
Ketika teman-teman print dan food, itu nanti keluarnya adalah menggunakan tanda reference ini ya, dan maka keluarnya adalah alamat memorinya. Misalnya contohnya seperti ini, 0x6 bla bla bla. Nah, itu ada hash metodenya ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kalau teman-teman print PTR, di mana PTR itu tadi adalah pointer yang value-nya mereference pada variable food, teman-teman print PTR, maka keluarnya adalah alamat memory address dari variable food yang tadi di print dengan dan food. Kita juga bisa dereference untuk mendapatkan value-nya dengan cara tambahkan tanda bintang, kemudian variable pointernya. Nah, dengan pointer ini sebenarnya ada banyak keunggulan ya teman-teman ya. Kita bisa mendeklarasikan sebuah variabel yang null ya, null pointer, null PTR kalau di C++, bahkan di C++ versi 11 ke atas juga ada namanya smart pointer. Nah, sehingga ketika bermain dengan, kenapa disebut smart? Karena di C++ itu tidak ada garbage collector. Ketika teman-teman bermain dengan pointer dalam C++, pastikan teman-teman memperhatikan manajemen memorinya, memori manajemennya. Ya. Misal, ketika teman-teman punya kelas yang bermain dengan pointer, pastikan ada constructor, ada destructor. Supaya penggunaan memori dalam device teman-teman itu lebih efisien tentunya dan tidak menyebabkan banyak timbunan sampah ya. Ada banyak memori terpakai tapi nggak ada gunanya. Nah, kurang lebih sih simpelnya seperti ini ya. Teman-teman bisa perdalam lagi tentang pointer. Nah, kenapa burger di dalam metode factory burger ini berupa pointer? Karena dia memungkinkan adanya null pointer yang pertama. Sehingga ketika teman-teman bikin burger tapi burgernya nggak jadi atau kosong, itu tidak menimbulkan error. Nah, mestinya di sini supaya lebih lengkap itu ada juga destructor konstruktornya ya, supaya manajemen memorinya oke. Nah, tapi ini saya fast forward untuk menjelaskan aja bagaimana skema dari factory method ketika teman-teman menginstantiate sebuah objek. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, sehingga ketika teman-teman mau bikin cheeseburger, itu tidak langsung panggil kelas cheeseburger, tidak. Tapi yang teman-teman panggil apa? Yang teman-teman panggil adalah pabriknya, pabrik cheeseburger. Tolong bikinkan. Jadi mintanya itu ke pabrik cheeseburger, bukan ke kelas cheeseburger. Dari sini teman-teman bisa lihat responsibility dari setiap kelas. Kelas burger itu adalah interface atau bisa dibilang template blueprint ya untuk produk-produk konkret burger lainnya. Misalnya cheeseburger, beef burger, chicken burger, dan lain-lain. Nah, kelas cheeseburger ini adalah salah satu konkret kelas implementasi dari produk burger. Untuk membuat cheeseburger, teman-teman tidak perlu manggil kelas cheeseburger karena cheeseburger ini hanya mendeskripsikan cheeseburger itu apa sih, isinya apa, harganya berapa, rasanya bagaimana, ukurannya berapa ya, timbangannya berapa gram misalnya, itu yang dilakukan oleh cheeseburger. Responsibility-nya itu dia tidak boleh membuat ya, dia tidak boleh membuat. Nah, sehingga ketika teman-teman bikin objek cheeseburger, selayaknya adalah kita minta ke pabriknya. Nah, jadi kelas pabrik cheeseburger yang merupakan implementasi dari interface pabrik burger itu tugasnya memang satu, single responsibility ya, create cheeseburger. Apa itu cheeseburger? Dijelaskan oleh kelas cheeseburger. Nah, jadi kelas cheeseburger yang kita buat ini, dia mendeskripsikan ya, cheeseburger itu apa sih, namanya apa, takarannya gimana, isinya apa aja, itu adalah tugas dari cheeseburger. Nah, untuk bikin cheeseburgernya lewat pabrik cheeseburger. Make sense ya teman-teman ya? Cocok dengan single responsibility principle. Oke ya. Nah, nextnya berarti ketika saya mau bikin cheeseburger, maka yang saya lakukan adalah saya perlu bikin dulu. Teman-teman perlu bikin pabrik burgernya dulu. Ya nggak? Berarti saya bikin pabrik dulu. Misalnya namanya saya buat misalnya pabrik burger.
saya kasih pointer, kemudian saya kasih nama pabriknya. Misalnya pabrik Lintang Burger. Nah, saya punya pabrik misalnya. Saya kasih nama pabrik Lintang Burger, dia berupa pointer, tipenya adalah pabrik burger. Maka saya bisa bikin untuk bikin objek ya, untuk bikin objek dari sebuah pointer class, maka saya bisa pakai new keyword, kemudian saya panggil si pabrik cheeseburger. Pabrik cheeseburger. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kita create dulu pabriknya. Jadi pabrik Lintang Burger, itu pabrik burger saya misalnya ya, tipenya itu adalah pabrik burger, berupa pointer, return-nya adalah, value-nya adalah objek dari pabrik cheeseburger. Nah, ini juga memenuhi prinsip dari solid principle, yaitu Liskov substitution principle, di mana objek dari subclass pabrik cheeseburger itu bisa menggantikan kelas parent-nya pabrik burger, ya kan? Nggak error kan? Tuh, teman-teman bisa lihat. Nah, inilah Liskov substitution principle. Kenapa nggak error? Ya, karena pabrik cheeseburger itu adalah subclass ya, turunan dari pabrik burger. Nah, ini bukti dari Liskov substitution principle. Yang di atas itu adalah skema factory method, itu adalah bukti single responsibility atau implementasi single responsibility principle dalam solid. Nah, terkait ya, sebenarnya bisa kita kaitkan dengan apa yang sudah kita pelajari. Nah, jadi kita sudah bikin factory-nya. Oke, terus cara bikin cheeseburgernya gimana? Nah, kita lanjutkan nih. Cara bikin cheeseburgernya ya sudah, kita tinggal panggil pabriknya. Nah, kemudian karena dia berupa objek yang di-create dari pointer ya, dia berupa pointer, maka untuk memanggil metodenya saya bisa pakai seperti ini. Nah, dash, kemudian lebih dari, di situ ada bikin burger. Nah, gini caranya. Nah, jadi ketika bikin burger itu tidak langsung dari cheeseburger, tapi dari pabrik Lintang Burger, kemudian kita panggil metode yang ada di pabrik burger, yaitu bikin burger. Return-nya ini nanti bisa saya pastikan adalah cheeseburger. Tahu dari mana? Ya kita tinggal buktikan apakah benar ini return-nya itu adalah cheeseburger. Cheeseburger itu apa? Kalau kita panggil get name-nya, return-nya ini cheeseburger. Berarti kita tinggal panggil, misal ya, saya pakai cout aja. Kemudian saya panggil pabrik Lintang Burger, bikin burger, saya panggil lagi, ada get name di sana. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ada get name. Jadi memang pabrik Lintang Burger punya metode bikin burger, hasilnya ini adalah berupa objek cheeseburger. Dia punya get name. Nah, coba apakah benar? Kita save ya. Kita save. Saya run di sini. Kita lihat. Nice, teman-teman bisa lihat nih. Ini cheeseburger. Nah, begitu. Jadi dengan factory method, jangan langsung memanggil kelas cheeseburger. Kenapa ya? Karena cheeseburger itu responsibility-nya tidak untuk bikin burger. Tapi cheeseburger itu, kelas cheeseburger itu tugasnya mendefinisikan cheeseburger itu apa. Namanya apa, resepnya apa ya, atau komposisinya apa, berapa gramnya, takarannya, berapa ukurannya, nah itu didefinisikan oleh cheeseburger. Tugas untuk membuat objek itu tentu diserahkan kepada pabriknya atau factory-nya. Nah, itulah yang ingin desain yang ingin ditawarkan oleh factory method. Dengan seperti ini, maka teman-teman ketika bikin objek akan lebih rapi. Fokusnya adalah pada fokusnya adalah bagaimana teman-teman bisa separation of concern, memisahkan ya, ketika ngoding teman-teman bisa memisahkan concernnya mana antara produk dan pabrik. Jadi produk itu nanti yang mendefinisikan produknya,
Dalam hal ini adalah burger dan cheeseburger. Pabrik itu yang nanti tugasnya mengenerate atau menginstantiate objek. Dalam hal ini adalah pabrik burger dan pabrik cheeseburger. Nah, begitu. Bisa dipahami nggak teman-teman? Sampai sini. Bisa ya? Aman? Ada komen? Boleh, silakan. Ini baru satu tapi kita udah hampir jam 8 ya teman-teman. Baru satu desain pattern. Pak Ya, Lintang nanya dong ya, Pak, masalah desain pattern Pak. Jadi ya. saya sih sejujurnya bingung Pak ya, kalau saya ngelihat desain pattern itu kok jatuhnya malah kita kayak over engineering gitu Pak ya. Karena gini Nah, Pak, di kantor itu kan kita kebetulan ada project ngerjainnya pakai Laravel. Kan Laravel itu kan bawaannya MVC gitu Pak ya. sih oke. Terus waktu itu kita itu sempat propose buat mekanisme desain patternnya itu adalah heksagonal dengan tujuan itu supaya misalnya nih kita ganti database gitu lewat dari MariaDB ke Postgre ke MongoDB itu supaya tidak mempengaruhi apa yang ada di atas permukaan. Nah, singkat Ya, cerita di tengah jalan kok saya ngerasa ini kodenya kok malah jadi membingungkan gitu ya. Terus jadi saya mikirnya gimana sih cara mempertimbangkan untuk desain pattern untuk project-project seperti apa gitu. Gitu sih Pak kalau saya. Karena ngelihatnya malah kayak kitanya tuh kayak kayak tenggelam gitu loh Pak sama codingan kita sendiri. Kalau dari Pak Lintang selama di kantor gimana ya Pak ya kayak pertimbangannya gitu Pak. Itu aja ya. sih mungkin kalau saya. Terima kasih. Baik, dengan Mas siapa ini? Sorry. Saya Eka Pak. Mas Eka, oke. Yang pertama, bedakan dulu antara desain pattern dengan architectural style ya, atau architectural pattern. MVC itu architectural pattern. Eh, Hexagonal, tadi hexagonal ya. Hexagonal itu architectural Iya style ya. betul Pak. Hexagonal itu architectural style. Atau biasa juga disebut ports and adapters ya. Penggunaan ports dan adapters. Nah, adapters itu salah satu desain pattern. Kalau desain pattern itu ranahnya teknis seperti ini, Mas Eka. Benar-benar teknis di dalam code, walaupun implementasinya lagi-lagi tergantung interpretasi ya, tapi sesuaikan dengan skema yang memang sudah saklek sih. Bisa dibilang sih implementasinya harusnya sih sama untuk setiap bahasa pemrograman. Kalau kita bahas tentang tadi Laravel dengan MVC ya, MVC itu architectural pattern. Jadi ranahnya ranahnya itu adalah di arsitektur. Terutama tujuan dari MVC itu adalah separation of concern, pemisahan dari pemisahan code base berdasarkan model, view dan controllernya. Nah, sementara kalau architectural style itu lebih general lagi, itu lebih lebih luas lagi ya, tidak membahas implementasi detail. Nah, yang pertama kalau kita bahas architectural pattern ya, architectural pattern, itu yang pertama kalau memang kita pakai Laravel misalnya. Kalau kita pakai Laravel ya kita ikuti desain pattern, architectural pattern yang sudah ditentukan oleh si Laravel. Misalnya di Laravel kan pakai MVC ya. Ya kita mau nggak mau ya, mau nggak mau ngodingnya harus sesuai dengan apa yang sudah diterapkan oleh Laravel. Lagi pula ketika teman-teman ngoding pakai Laravel, itu kan kebanyakan ketika generate factory, ketika generate seed datanya, ketika generate apalagi mutator, controller, itu kan biasanya by ini ya, masih kayak by code kan ya, by comment kan ya, tinggal Iya betul komen ada aja. CLI-nya Pak. Nah, ada command line interface-nya, tinggal komen, tolong bikinin controller. Nanti dia bikin tuh langsung di folder apa misalnya, filenya namanya apa, terus connect ke modelnya di mana, bikin model juga tinggal komen kan ya. Nah, itu salah satu tujuan, itu salah satu cara dari Laravel untuk memaksa kita mengikuti desain pattern mengikuti architectural pattern yang sudah dideskripsikan oleh Laravel. Nah, sehingga mau nggak mau kita harus ikuti cara main Laravel. Nah, itu adalah cara Laravel untuk menjaga konsistensi dari desainnya. Nah, seperti yang dibahas juga di guest lecture kemarin ya, mempertahankan architectural style itu atau architectural pattern itu penting. Jadikan itu yang utama. Jadi ketika teman-teman join di suatu project,
kemudian di situ existing project-nya dia pakai MVC misalnya, ikuti architectural pattern yang ada. Walaupun mungkin MVC itu menurut teman-teman jadul misalnya, karena teman-teman kan anak sekarang ya, Gen Z misalnya, atau baru selesai kuliah di 2025, terus memandang kode MVC itu, wah ini kok kayaknya nggak efektif, nggak efisien, nggak kekinian. Terus diubah dengan architectural pattern yang mungkin teman-teman kuasai selain MVC. Jadi yang MVC mau teman-teman ubah dengan yang lain, misalnya yang masih mirip lah MVVM misalnya, model view model. Nah itu adalah tindakan yang kurang bijak ya dari seorang developer ketika mengubah architectural pattern berdasarkan ego pribadi. Nah tapi kalau perubahannya itu dilakukan oleh tim ya, apalagi dari organisasi seperti Mas Eka tadi, misalnya pengen ngubah architectural style-nya ya ke heksagonal atau yang lainnya, ini tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang harus diluruskan dulu, termasuk teknologi apa yang existing sekarang dipakai, desain arsitekturnya seperti apa, architectural pattern-nya seperti apa yang dipakai, sebelum menentukan memang untuk berpindah. Nah, ada baiknya memang ketika melakukan perubahan pada level arsitektur, entah itu arsitektur style-nya yang general ya, ataupun scope yang lebih kecil yaitu architectural pattern-nya yang berubah, better sih revamp ya, bikin project ulang dari nol, di repository atau source code base yang berbeda. Nah, better sih kalau levelnya arsitektur ingin melakukan perombakan besar, tidak pada code base existing, tapi buat versi baru lah, versi baru, revamp code-nya ke project repository baru. Karena memaksakan suatu arsitektur style atau pattern-nya ke arsitektur pattern lainnya itu cost-nya besar ya, cost-nya besar. Besarnya di mana? Yang pertama biaya. Biayanya dari mana? Ya karena developer dipaksa untuk mengimplementasikan style atau architectural pattern yang berbeda dari yang existing. Dan ini pasti ibaratnya teman-teman punya rumahnya itu dari bambu misalnya ya, rumah tradisional dari bambu misalnya, terus pengen dirubah jadi rumah beton. Apa yang dilakukan teman-teman? Apakah merubah misalnya hari ini ruang tamu dulu jadiin beton? Enggak kan? Best practice-nya kan Enggak, Pak. rumahnya, best practice-nya Dirobohin, gimana? Pak. Robohin. Nah, ya kan? Dirobohin, bikin lagi. Robohin, terus bangun baru, ya kan? Make sense nggak? Begitu pula kalau dalam Enggak, Pak. IT ya. Gimana? Enggak, Pak. Ngabisin duit, dirobohin, udah Iya. ongkos. Bikin lagi, ongkos lagi. Iya, betul. Nah, sama. Di IT juga sama seperti itu. Jadi ketika mau merubah hal yang sifatnya itu fondasi, architectural pattern, banyak yang dipertimbangkan. Tadi yang pertama biaya. Biayanya dari mana? Developer, waktu, tenaga, dan lain-lain ya. Resource juga. Nah, makanya biasanya kalau perubahannya fundamental sekali seperti architectural pattern-nya, itu saya sih lebih prefer untuk bangun baru ya, revamp dari nol. Bukan refaktor lagi, tapi revamp. Bikin baru dari nol. Contoh, bukan hanya perubahan pada arsitektur pattern ya, tapi misalnya bahasa pemrograman yang digunakan misalnya berubah. Sekarang misalnya pakai Golang. Terus sepertinya yang Golang ini udah banyak udah banyak tech debt-nya yang muncul karena mungkin udah belasan tahun. Kita mau coba deh jajaki dengan yang lain, misalnya pakai Rust misalnya. Nah, maka bangun aja project baru Rust, ya kan? Yang nanti akan dideploy ke service yang sama, atau mungkin servernya sendiri juga, bisa juga. Atau pakai yang existing, itu bisa juga. Jadi nanti skemanya migrasi. Nah, kalau dari saya sih seperti itu, Mas Eka ya. Jadi perubahan pada level arsitektur pattern atau arsitektur style yang lebih tinggi lagi ya, itu better tidak dilakukan pada source code atau code base yang sama, tapi revamp. Itu lebih mudah ya, lebih mudah. Ibarat tadi ya, rumah ya harusnya ya hancurkan dulu, bangun lagi. Nah, cuman kalau di IT kan karena ini digital ya, jadi kode yang lama itu eksis masih bisa, tinggal nanti ketika rumah barunya udah siap, kita lakukan skenario untuk
migrasi. Nah, migrasi kan juga ada banyak skenario-nya ya teman-teman ya. Begitu kalau dari saya Mas Eka. Nah, jadi desain Berarti ini ya Pak. pattern ini tolong dibedakan dengan desain pattern ini tolong dibedakan dengan architectural pattern ataupun architectural style ya. Nah, untuk arsitektur pattern dan style mungkin akan kita bahas pertemuan terakhir nanti. Karena sifatnya memang general dan ada kaitannya dengan clean arsitektur kemarin. Begitu. Nah, untuk statement penerapan desain pattern ini kok malah terkadang membingungkan, terkadang bikin tambah ruwet ya, tambah ribet, tambah kompleks. Beberapa pola iya, termasuk yang sekarang kita bahas ini factory method. Mungkin beberapa teman-teman akan menganggap kok ribet banget, mau bikin cheeseburger aja harus bikin pabrik burgernya, ya kan? Kenapa nggak langsung aja dari kelas cheeseburger bikin objek cheeseburger selesai? Nah, tapi itulah yang disebut design pattern. Tujuan utamanya adalah yang pertama tadi yang ada di slide ya. Tujuannya adalah supaya kodenya lebih terstruktur, lebih rapi, sehingga ketika teman-teman membahas suatu fitur dalam IT ya, dibedakan concern-nya ada dua. Ada produk, ada pabrik. Produk itu fokus saja, produk apa yang mau dibikin. Nah, pabriknya itu juga bisa fokus. Pabriknya fokusnya adalah tujuannya create object, di mana objeknya itu berdasarkan kelas-kelas produk yang sudah didefinisikan. Begitu. Make sense nggak? Factory method ini. Dibilang make sense sih, make sense Pak. Tapi kalau menengok dari materi kita, berarti sebenarnya dengan kita menerapkan clean code sama solid principle harusnya udah cukup ya Pak buat kita ya, buat kayak menjaga konsistensi kayak codingan, jadi nggak overwhelm gitu loh Pak. Iya, betul. Sudah cukup. Sebagai pegangan sudah cukup. Nah, sebagai pegangan sudah cukup. Dan ini menjadi pertimbangan ketika teman-teman mendevelop. Jadi jangan asal jadi ya, tapi pertimbangan juga. Coba untuk mempertimbangkan. Karena nanti ketika teman-teman menjadi senior atau lead atau mungkin individual kontributor yang sudah expert barangkali ya, ketika mendevelop itu tidak serta-merta langsung yang penting jadi, yang penting cepat, deliverable-nya kilat gitu supaya bosnya seneng, perusahaan untung, tidak. Tapi juga ada hal-hal pertimbangan yang perlu teman-teman camkan dengan matang-matang. Kenapa? Ya karena tadi dengan mempertimbangkan yang sudah teman-teman pelajari kemarin, clean code, solid principle, akan mengurangi adanya technical debt di kemudian hari. Nah, ini penting. Walaupun suatu software aplikasi itu tidak ada error ya ketika selama ini jalan ya, tapi apakah sudah efisien? Itu kan perlu dipertimbangkan ya. Mungkin ada software yang 5 tahun ini jalan, oke, nggak ada masalah. Tapi mungkin kalau dilihat secara teknis, lebih detail lagi, lebih teliti, mungkin ada hal-hal yang bisa lebih diefisienkan, ya kan? Entah itu algoritmanya. Kalau algoritma mungkin ya tergantung ngodingnya gimana ya. Atau bahkan struktur kodenya, seperti kita menyusun hubungan antar objek seperti dalam desain pattern ini. Begitu barangkali. Oke? Ada lagi? Silakan teman-teman. Ini kita baru bahas satu tapi udah jam 8 ya teman-teman. Satu aja berarti ya yang dipakai UAS ya. Factory method ya. Apa gimana? Factory method berarti Pak ya. Loh. Tapi emang gitu sih Pak. Biasanya kalau yang ngoding cepet-cepetan tuh kerjanya di vendor Pak. Jadi kayak pertimbangan-pertimbangan kayak gitu kayak di bypass gitu loh Pak. Iya, iya. Ya, paham. Kalau ya di industri kadang gitu. Bukan hanya di vendor sih. Internal developer pun kadang diburu-buru ya oleh user ya, oleh produk misalnya kadang diburu-buru. Iya, ya. Betul. Nah, cuman ini karena kita kajiannya akademis ya di kampus universitas, nah maka better sih kita gunakan buku-buku referensi yang valid, jurnal, paper yang memang best practice secara akademis ya, bukan hanya digunakan dalam industri. Begitu. Oke, ini baru satu doang nih. Mau lanjut nggak nih? Lanjut ya. Ini factory method, ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Bisa dimengerti ya? Jadi intinya sih sebenarnya mengikuti pada skema ini. Ketika teman-teman menggunakan design pattern factory method, maka ketika bikin objek, itu teman-teman harus pisahkan dulu nih.
ada kelas produk, fokus dari kelas produk adalah memberikan deskripsi pada produk. Produknya tuh apa? Misal cheeseburger ya, cheeseburger tuh ya isinya apa aja, komposisinya apa, harganya berapa, takarannya gimana, ukurannya, dimensinya berapa, timbangannya berapa gram. Nah, itu adalah tugas dari produk. Produk tidak perlu create produk. Jadi ketika bikin objek, jangan dari kelas produk. Menurut factory method ya, teman-teman ya. Nah, siapa yang nanti bikin objek produknya? Yang bikin adalah kelas kreator atau factory atau pabriknya. Jadi kita bikin factory atau kreator ya, pabrik lah ya. Pabrik di mana di dalam kelas pabrik itu dia punya metode, satu buah metode, katakanlah create product atau bikin burger atau yang lain, di mana return-nya itu adalah objek dari kelas produk. Nah, implementasinya nanti ada konkret kreator untuk setiap produk. Jadi teman-teman perlu bikin konkret pabrik ya, pabrik konkret untuk setiap konkret produk yang teman-teman punya. Di contoh tadi saya punya cheeseburger. Kalau misalnya saya tambahkan lagi misalnya ada beef burger, nah maka untuk bikin beef burger, ini beef burger misalnya. Nah seperti ini ya, beef burger. Maka untuk bikin beef burger, saya perlu bikin apa kira-kira teman-teman? Perlu bikin? Kalau bikin cheeseburger kan ada pabrik cheeseburger. Kalau bikin beef burger, saya perlu bikin Public beef burger. beef burger. Ya tinggal copy paste aja. Tuh. Simple banget. Tinggal copy paste, bikin pabrik baru, return-nya beef burger. Nah, ini pasti nanti return-nya adalah beef burger. Kalau nggak percaya, kita coba. Saya bikin pabrik dulu berarti ya. Nah, saya bikin pabrik dulu, pabrik burger. Nah, tipenya pabrik burger. Berarti ini tuh intinya codingannya tuh gayanya begitu-begitu aja Pak ya, diulang-ulang Iya. gitu ya. Betul. Oh, Pasti alah. bikin Yeah. misalnya pabrik Lintang beef burger atau pabrik McD misalnya ya. Saya punya pabrik McD, new pabrik beef burger. Nah, begini. Nah, udah dari pabrik ini saya bisa bikin ratusan jutaan beef burger. Nah, pabrik McD. McD. Nah, kita save, kita coba running di sini. Harusnya keluar 2. Nah, kan? Cheeseburger dan beef burger. Nah, ini dia. Begitu. Nah, ini nanti bisa teman-teman assign ke dalam variabel bisa juga ya. Nah, jadi misalnya mau beef burger A, beef burger C bisa. Nggak masalah. Terutama beef burgernya itu yang ini ya. Nah, yang ini yang saya blok ini ya. Kalau get name itu kan dia metode dalam objek beef burgernya, ya kan? Nah, begitu. Baik. Mungkin waktunya tinggal sedikit, saya lanjut ya teman-teman ya. Mungkin satu lagi deh ya, satu lagi ya. Nah ini nanti saya share deh. Saya share deh, coba saya copy ya. Nanti saya share di repository. Tapi kalau teman-teman lihat di GitLab, ini di sesi 12 ini saya sudah bikin contoh kodenya. Bukan saya yang bikin ya, copy paste aja sebenarnya ya. Ada banyak metode, ada banyak desain pattern. Nih ada 23 desain pattern. Nah kalau teman-teman mau baca ada di sini. Contoh-contohnya ya. Kemudian ada bukunya nih, Design Pattern, Element of Reusable Object-Oriented Software by Gang of Four, ada di sini. Nah, kalau mau baca boleh, 400 halaman. Nah, menarik juga sebenarnya ya kalau teman-teman mendalami ini ya, as an expert, apalagi expert di akademisi untuk IT ya. Nah, menarik sebenarnya. Slide-nya juga sudah ada di sana. Nah, mungkin satu lagi yang akan saya praktekkan, misalnya ini y.cpp. Nah, satu lagi ya, karena waktunya tinggal sedikit. Saya akan coba masih yang relational design pattern aja kalau gitu. Yang penting adalah ini, singleton. Nah, singleton itu apa? Singleton itu adalah design pattern yang mana fokusnya adalah, lagi-lagi ya, dia termasuk creational design pattern. Berarti fokusnya adalah pada pembuatan objek. Nah, singleton ini adalah desain pattern yang memaksa ya atau memastikan
sebuah kelas itu hanya punya satu objek saja. Hanya punya satu instance saja. Jadi singleton ini adalah desain pattern yang bisa dibilang populer juga, mirip seperti factory method ya. Apalagi singleton ini banyak digunakan contohnya ya. Contohnya adalah banyak digunakan pada ketika teman-teman mau membuat koneksi pooling database. Koneksi ke database suatu service kan better satu aja ya. Satu aja koneksinya. Begitu pula koneksi ke logger misalnya. Service logger untuk apa namanya? Mencatat log-log ya atau apa namanya tuh ya. Request yang masuk, responnya apa, ada error dia juga catat jam, menit, detiknya, jam berapa, hari apa, tanggal apa untuk catat log itu juga teman-teman bisa gunakan singleton karena biasanya log itu satu service saja. Misalnya teman-teman lognya di database boleh-boleh aja sih, nggak masalah walaupun bukan best practice, atau di memory cache nggak masalah juga, atau pakai teknologi logger yang ada seperti misalnya pakai Kibana itu juga bisa kan ya, pakai apalagi Logstash. Nah itu ada banyak teknologi logger yang bisa teman-teman manfaatkan. Nah, singleton ini intinya itu adalah memastikan sebuah kelas itu hanya punya satu objek saja. Nah, sebenarnya definisinya sesimpel itu. Hanya punya satu objek saja. Nah, gimana caranya? Nah, ini yang menarik. Kalau kita lihat skemanya, nah, skemanya kurang lebih seperti ini ya. Ya, simpel aja. Jadi, memastikan bahwa objeknya itu hanya dibuat sekali aja. Sekali aja. Nah, gimana caranya? Caranya adalah memaksimalkan fitur pointer dan reference sebenarnya. Nah, jadi mungkin saya akan langsung contohkan ya di sini. Ini saya hapus dulu semuanya, burger-burgernya. Kemudian ini saya hapus juga. Nah, misalnya saya punya kelas singleton ya. Kelas singleton tadi intinya adalah sebuah kelas yang kalau bisa atau pastikan dia hanya punya satu instance saja. Hanya punya satu. Nah, kemudian kita deklarasikan public, access specifier-nya ya standar aja, atau apa namanya, saya bikin ini aja. Nah, tunggu, singleton itu kan hanya boleh satu objek ya. Nah, trik pertama itu adalah jadikan constructor itu private. Nah, ini dia. Ini trik pertama. Gimana cara membuat sebuah kelas itu hanya bisa di-create satu objek, hanya bisa meng-create satu objek. Maka saya bisa declare seperti ini, private. Jadi konstruktornya dibikin private. Nah, ini menarik nih. Kita bisa buat konstruktor gimana caranya? Singleton, ya kan? Singleton, kemudian method untuk menampung parameter jika ada. Kemudian saya kosongin aja seperti ini juga boleh. Atau mau ada isinya juga boleh, silahkan. Nah, ini kan konstruktor ya. Ini konstruktor. Kalau kita buat singleton X misalnya, nah seperti ini, nah error, ya kan? Tuh kenapa error? Kenapa kita nggak, ini bikin objek kan ya, teman-teman bisa lihat ya, ini bikin objek kan ya. Nah kenapa error? Karena konstruktornya dijadiin private, sehingga kita nggak bisa bikin objek sembarangan. Nah, supaya bisa bikin objek gimana? Saya perlu sebuah metode public. Itu ya, trik pertamanya adalah jadikan konstruktor private sehingga kelas singleton itu nggak bisa bikin objek. Nah, yang kedua saya bikin static member function. Static member function ini static itu adalah suatu member function atau metode ya, itu nanti hanya bisa hanya merujuk pada kelasnya saja, tidak depend pada objeknya, Oke ya, misal kita bisa tambahkan static, kemudian saya bikin singleton, sebuah metode di mana return-nya itu nanti adalah reference dari singleton, kemudian misalnya saya bikin metode bikin objek. Nah, bikin objek seperti ini.
di mana nanti bikin objek method itu akan meng-create ya, memberikan garansi bahwa objek yang terbuat itu ya nanti cuman satu aja. Oke ya, terus metodenya apa ya? Tinggal ditulis di sini. Teman-teman mau bikin apa namanya? Bikin apa namanya? Objek dari singleton kan ya? Bikin objek dari singleton. Nah, berarti ini juga bagian dari static itu memastikan bahwa metode bikin objek itu melekat pada kelas singleton, tidak melekat pada objek yang nanti di-create oleh singleton. Nah, itu adalah namanya static method ya atau static member function di C++. Nah, di sini saya juga bikin ya. Saya bikin objeknya nih. Saya bikin objeknya di sini. Katakanlah O ya atau obj. Nah, saya bikin di sini, kemudian return-nya adalah si objek. Nah, begini. Return-nya adalah si objek. Nah, supaya nanti jadi konstruktor dibikin private, kemudian metode bikin objek itu dibikin static supaya dia melekat pada kelas singleton, tapi tidak melekat pada objek yang dibuat oleh kelas singleton. Oke ya, intinya static ini nanti saya tambahin catatan deh. Static itu artinya property ini, apapun itu ya, bisa member function, method ya, atau member data, property melekat, atau member data atau function melekat pada kelas, bukan melekat pada objek yang dibuat atau diinstantiate oleh kelas tersebut. Nah, sehingga ketika nanti kita bikin objek singleton, objek itu nggak punya metode bikin objek. Make sense ya, teman-teman ya? Karena bikin objek itu statik, hanya dimiliki oleh kelas singleton. Nah, supaya nanti objeknya itu punya metode, saya akan tambahkan metode aja, metode sederhana aja, misalnya string atau void aja ya, biar dia ngeprint, misalnya tes. Nah, tes, kemudian dia ngapain? Cout ini singleton. Ini objek singleton gitu ya. Ini instance of singleton. Nah, ini static ini juga trik kedua ya. Nah, saya tambahin tuh. Trik kedua. Ubah metode yang nanti create object itu jadi static. Nah, kurang lebih begini. Sehingga nanti saya bisa akses si metode test dari objeknya. Oke. Nah, sekarang gimana bikin objeknya nih? Nah, kalau seperti ini nggak bisa. Kenapa? Karena konstruktornya saya private. Jadi nggak bisa tuh dia bikin objek langsung dari kelas singleton. Nggak bisa. Nah, supaya bisa gimana? Maka saya perlu declare seperti ini, teman-teman. Saya perlu declare, saya pakai reference ya. Reference, pakai dan ya. Temennya pointer, pakai bintang. Terus saya bikin misalnya, katakanlah objeknya itu saya kasih nama S. Di mana S itu adalah manggil kelas singleton. Nah, untuk memanggil metode static itu kita bisa pakai titik 2 double, teman-teman. Nah, begini. Titik 2 double, bikin objek. Nah, begini. Ya kan? Nah, maka jadilah nih objek kita itu objek S ini. Coba kalau nggak percaya kita bisa panggil S dot test. Nah, begini. Kita panggil S dot test. Coba kalau kita save, saya running di sini ya. y.cpp harusnya dia manggil ini instance of singleton. Nah, begitu. Coba kalau kita panggil s dot bikin objek, apa yang terjadi? Nih ya, kita save.
Kita running ulang. Nah, dia nggak di running teman-teman ya. Nggak ngapa-ngapain ya. Dia juga nggak nge-return objek. Nah, dia nggak nge-return objek. Karena dia objek. Karena bikin objek itu melekatnya pada si kelas singleton. Nah, sekarang yang kedua adalah apakah benar singleton ini hanya bisa punya satu kelas saja? Bukankah kalau saya declare ulang ya, declare ulang baru, declare ulang objek baru, jadi dua objek? Ya kita coba aja teman-teman. Misalnya nih ya, saya buat lagi nih, saya copy, saya paste di sini. Nah, bukankah ini jadi dua objek? Misalnya di sini S2. Nah, S2. Yang tadi S1. Ini S1 ya. S1. Nah, kalau saya save, saya reload. Nah, ada dua nih. Ini instance of singleton. Lah, bukankah ini dua? Ada S1 dan S2. Nah, tunggu dulu teman-teman. Karena S1 dan S2 itu tipenya adalah reference, nih, reference dari kelas singleton, maka seharusnya dia itu punya data yang sama, adalah data yang sama bahkan. Misal nih, kita coba cek teman-teman ya, kita coba cek. Misal, ini saya umpamakan dulu tentang reference tadi ya, tentang reference. Misalnya kita punya integer X sama dengan 20. Kemudian saya akan buat reference pakai dan, nah integer dan, katakanlah Y, di mana nilainya itu merefer ke X. Oke. Sampai sini, teman-teman bisa lihat ya, X itu nilainya 20. Kemudian integer Y, dia berupa reference, value-nya itu adalah X. Kemudian integer dan Z itu reference ke X juga, seperti ini. Terus saya bikin satu variabel C tanpa reference itu sama dengan X. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah Y, Z, dan C ini adalah reference yang sama? Dia sama apa enggak, teman-teman? Sama enggak kira-kira? Ya kita cek aja ya. Nah, kita cek. Kita misalnya bisa declare operator biasa aja. And line. Terus, kurang titik koma ya. Nah, sekarang saya akan bandingkan nih. Reference ke Y, misalnya dan Y, apakah dan Y sama dengan dan Z? Nah, ini kan reference ya. Sama dengan Z apa enggak? Kemudian saya akan tanya, apakah Y itu sama dengan reference C? Reference itu tadi teman-teman ya, ke memory address yang sama ya. Memory address yang sama. Kalau saya jalankan, coba saya kasih ini deh, string deh. Buat penanda aja ya. Y dan Z titik 2 begini. Kemudian ini Y dan C titik 2 save. Kemudian saya reload. Nah, Y dan Z satu, artinya Y dan Z itu reference ke memory address yang sama, artinya Y dan Z ini identik teman-teman. Itu orang yang sama, hanya beda nama. Ibaratnya saya nih, nama saya Lintang, ya kan? Tapi misalnya saya ubah nih, saya ubah KTP saya. Hari ini saya ubah ke KTP, saya minta ganti nama, misalnya. Jadi Bambang misalnya. Nah, maka mungkin ada orang yang kenal saya sebagai Lintang, ada orang yang kenal saya sebagai Bambang. Padahal Lintang dan Bambang orang yang sama. Nah, kurang lebih begitu. Tapi antara Y dan C itu tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena dia mereference hal yang berbeda. Y itu adalah pakai reference, maka memory address yang sama. Sementara C itu dia duplicate. Dia menduplicate, bikin data baru ya. Value-nya sama 20, tapi dia bikin data baru. Nah, sekarang kita terapkan ini pada S1 dan S2. Apakah S1 dan S2 itu hal yang sama? Nah, kalau hal yang sama berarti S1 dan S2 ini hanya beda nama aja, tapi sebenarnya sama-sama. Nah, coba tunggu. Implikasinya apa kalau Y dan Z, sebelum ke S1 S2 ya. Implikasinya apa kalau Z kalau Z dan Y itu adalah hal yang sama? Ya maka dia mereference ke value yang sama, ke memory address bahkan yang sama. Kalau C itu dia hanya punya value-nya saja yang sama, tapi
reference memory address-nya berbeda. Nah, kalau kita terapkan pada S1 dan S2, kita cek apakah sama. Nah, kita panggil S1 dan S2 pakai reference ya, save, kita lihat. Nah, maka S1 dan S2 itu sebenarnya sama, cuman beda nama doang, tapi sebenarnya sama. Nah, itulah yang disebut singleton. Kita bisa memastikan sebuah kelas itu hanya punya satu instance saja atau satu objek saja. Secara kode terlihat, oh S1 dan S2 itu sama ya, tapi kalau teman-teman melihat ke level rujukan reference memory address-nya, itu merujuk pada memory address yang sama. Sehingga value-nya pasti sama. Ini cuman penamaan aja S1, S2, tapi sebenarnya dia adalah hal yang sama. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah singleton ya. Triknya ada dua. Pertama, jadikan constructor private, dan yang kedua adalah gunakan static untuk metode yang nanti meng-create objek. Nah, kurang lebih begitu. Ada pertanyaan barangkali? Silahkan. Jadi kita cuman bahas dua aja kali ya. Berarti nanti untuk UAS ya paling desain pattern-nya cuman factory method dan singleton aja. Nah, begitu. Saya tampilkan lagi presensinya. Silahkan kalau ada yang belum. Ini OOP berapa nih? Tunggu, saya urutkan aja ya. Ups. Boleh kalau ada pertanyaan silahkan. Kita masih ada satu sesi lagi besok ya teman-teman ya. Nah ini OOP 2 silahkan presensinya. Ya kalau ada pertanyaan boleh silahkan. Aman ya, bisa dipahami teman-teman ya. Factory method itu intinya ketika bikin objek dari produk, itu kita harus bikin pabriknya dulu. Pabriknya dibikin, baru pabrik itu nanti mereturn produk. Sementara singleton intinya adalah bagaimana kita memastikan sebuah kelas itu hanya punya satu instance atau satu objek. Nah, silakan yang OOP 2. Kemudian saya lanjut ke yang OOP 3 ya. OOP 3. Nah, presensi barcode, silakan. Oh ya, ada informasi termasuk feedback barangkali ya, bisa dicek di chat, ada informasi dari fasilitator kelas malam hari ini. Kita masih ada satu pertemuan lagi teman-teman besok ya, kita akan bahas arsitektural pattern. Nah, jadi ini desain pattern, kemudian membahas yang lebih luas sedikit yaitu di arsitektural pattern yang tadi juga disinggung Mas siapa tadi Mas Eka ya. Itu adalah arsitektural pattern sebenarnya. Kemudian harapannya sih bisa terhubung dengan materi guest lecture kemarin yaitu arsitektural clean arsitektur. Nah, terakhir OOP 7 ya. OOP 7. Ini dia. Ya. Tidak ada pertanyaan? Aman ya teman-teman ya? Terima kasih sudah hadir malam hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin didiskusikan silahkan via email lintang@cakrawala.ac.id. Sampai jumpa besok ya di jam dan waktu yang sama. Kita akan bahas materi terakhir dari mata kuliah Object Oriented Programming. Saya tutup, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak.